Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi bersama Kak Gita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Siswa hebat, materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Baik, kompetensi dasar pada materi pembelajaran kali ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Siswa hebat, pembahasan kita yang pertama yaitu struktur teks cerita fantasi. Seperti yang sudah kalian lihat, di situ struktur dari teks cerita fantasi terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan orientasi, komplikasi, dan juga resolusi? Yuk kita bahas bersama-sama. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian awal cerita yang biasanya berisi pengenalan tokoh, kemudian latar yang terdiri dari latar waktu, latar tempat, dan latar suasana, dan juga berbagai komponen awal pengenal cerita lainnya. Oke, di sini sudah kakak sajikan contoh dari orientasi. Yuk kita baca. Melia adalah anak yang sombong. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Kini ia tinggal berdua dengan ibunya yang menjual kayu bakar. Ibu Melia sangat menyayangi Melia. Setiap pagi, Melia pergi ke pasar. Jika melihat benda yang ia sukai, Melia sering mencuri. Lalu dengan bangga, ia memamerkan benda itu kepada teman-temannya. Teman-teman Melia tak tahu kalau semua benda milik Melia yang dipamerkan itu sebenarnya bukan miliknya. Ibunya pun tak pernah tahu. Hal yang paling ditakuti ibu Melia adalah jika Melia pergi di hutan. Sebab di hutan itu tinggal seorang nenek sihir yang sangat sakti. Tidak ada anak yang berani masuk ke hutan itu. Nah, dari teks yang sudah kakak baca tadi, itu merupakan bagian awal dari cerita tersebut. Nah, di situ penulis menggambarkan awal cerita dengan menunjukkan salah satu tokoh yang ada dalam cerita tersebut, yaitu bernama Melia. Nah, selain itu, penulis juga menggambarkan bagaimana watak atau karakter dari tokoh Melia. Oke, struktur yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi memuat problem atau munculnya suatu permasalahan yang ada di dalam cerita. Nah, di bagian komplikasi ini biasanya salah satu tokohnya mengalami suatu masalah. Nah, masalah itu baik masalah batin atau masalah dengan tokoh lainnya. Baik, di sini sudah kakak sajikan contoh dari komplikasi. Nah, kakak bacakan ya. Pada suatu hari, Melia tidak mengikuti nasihat ibunya. Ia masuk ke hutan dan bermain sendirian di situ. Tiba-tiba, Melia melihat sebuah gubuk kecil. Sepertinya kosong dan tidak terawat. Melia pun masuk ke dalamnya. Di situ banyak terdapat guci-guci kecil yang sangat indah. Keinginannya untuk mengambil pun muncul. Segera Melia mengambil 3 guci yang bagus-bagus. Akan tetapi ketika ia keluar, jalannya ditutup oleh seorang nenek tua. Hehehe, mau kemana kamu anak kecil? Suara nenek itu sangat parau. Melia sangat ketakutan. Kau mengambil apa anak kecil? Suara nenek itu semakin membuat Melia ketakutan. Melia tahu kalau perbuatannya sudah diketahui nenek sihir itu. Maka ia pun mengaku,
Aku mengambil guci kecil ini. Dengan gemetar, Melia mengeluarkan guci yang tadi dicurinya. Sekarang, bolehkah saya pergi, Nek? Suara Melia agak tenang. Ia merasa nenek itu akan mengizinkan pulang. Hehehe, kau telah mencuri guci-guci emasku. Maka kau tidak boleh pulang. Kau harus tinggal di sini bersamaku, kata nenek sihir. Jangan, Nek, aku mau pulang. Melia menangis memohon. Tidak, kau anak nakal yang tidak mematuhi perintah ibumu. Kau akan kusihir menjadi guci juga. Hehehe. Lanjut si nenek sihir sambil mengangkat kedua tangannya. Jangan, teriak Melia. Namun, blar, Melia menjadi sebuah guci kecil. Nah, dari kutipan cerita tersebut, salah satu tokoh, yaitu yang bernama Melia, mengalami suatu permasalahan, yaitu disihir oleh nenek sihir. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Melia tidak mematuhi perintah ibunya yang tidak memperbolehkannya untuk main ke hutan. Baik, struktur yang selanjutnya yaitu resolusi. Nah, di sini resolusi berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Jadi, dari cerita yang tadi, permasalahan yang sudah dialami Melia pasti mendapatkan penyelesaian dari masalah tersebut. Oke. Di sini kakak sudah sajikan contoh komplikasi ya. Mari kita baca. Nek, kasihan ibuku, ia hanya tinggal sendirian. Mohon Melia. Nenek sihir itu akhirnya iba. Rupanya Melia sudah betul-betul jera. Maka nenek sihir itu segera menyihir Melia kembali ke wujud semula. Melia sangat berterima kasih kepada si nenek. Melia pun berjanji akan mematuhi perintah ibunya dan tidak mencuri lagi. Nah, jadi penyelesaian dari masalah yang dialami Melia itu dengan Melia meminta maaf kepada si nenek sihir bahwa ia tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Baik, kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu aspek kebahasaan. Nah, ada apa saja aspek kebahasaan dari cerita fantasi? Nah, yang pertama yaitu penggunaan kata ganti. Contohnya, aku, mereka, dia, putri atau nama orang, dan juga Anda. Kemudian aspek kebahasaan yang selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi. Selanjutnya, penggunaan kalimat atau ungkapan langsung. Nah, aspek kebahasaan berikutnya yaitu penggunaan kata kias atau majas. Kemudian yang terakhir ada penggunaan kata sifat untuk menggambarkan karakter atau tokoh. Nah, sekian pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini mengenai struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.